SMP yang kelas 7 itu pemalu ya, karena jarang bergaul lah gitu kan. Terus kemudian kalau udah setelah pindah itu aku jadi orang yang humoris juga, friendly sama orang-orang gitu. Oh, memang faktor ini sih, memang faktor lingkungan ya berarti ya. Untuk persiapan beasiswa itu pertama aku persiapin dari latihan-latihan soal yang akan diujikan di ICMS ini dari beasiswanya gitu kan. Kemudian juga aku siap mental juga karena jauh dari orang tua ya di boarding school ini gitu. Relasi ya dari berbagai negara. Kemudian juga kita tahu nih pandangan orang-orang dari negara itu, orang negara lain itu tuh kayak gini gitu kan. Kemudian juga watak-watak mereka, sifat-sifat mereka. Kemudian juga kita berlatih buat ngomong di depan umum di forum internasional gitu. Sebenarnya ini forum yang dibentuk dari swasta atau dari negara sih sebenarnya? Japanese Summit ini dibentuk sama Indonesia sendiri, kan Indonesia itu suka membentuk forum-forum internasional seperti ini, jadi yang membentuk itu Indonesia gitu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada seorang siswi ICMS yang berprestasi. Tepuk tangan dong. Keren. Nah jadi langsung aja saya spill ya, kalau di sebelah sini adalah siswi ICMS yang dia itu memiliki beasiswa. Berarti kalau dari beasiswa itu bisa dibilang pendidikannya tuh di atas rata-rata. Kenapa akhirnya ada beasiswa gitu kan? Ada Aurel, gokil, oke, tepuk tangan lagi. Iya, ini Aurel, kamu anaknya Anang? Bukan. Aurel Hermansyah, bukan ya? Oke, kamu asal dari mana sih? Asal bapak dari Jawa, kalau bunda dari Jakarta. Oh, berarti sekarang tinggal di Jakarta? Iya, di Jakarta. Oke, kamu tuh apakah sudah menjadi pintar sejak dini gitu kan, atau bagaimana? Coba mungkin kita track back dulu ke belakang kali ya, ke SMP. Di SMP mungkin kamu orangnya kayak gimana sih dulu? Kalau dulu SMP kan aku dulu pernah tinggal di Banjarmasin. Jadi di 1 tahun pertama di SMP itu di Banjarmasin, kemudian pindah di kelas 8-nya itu karena ngerasa di 1 tahun itu aku nggak ngerasa berkembang di sana gitu kan. Terus kenapa? Mungkin orang-orangnya mungkin apa gimana? Karena kan waktu itu pandemi ya, jadi kurang bisa bersosialisasi sama kakak-kakaknya gitu. Jadinya pindah ke Jakarta. Jadinya aku pindah ke sekolah SMP full day, di situ SMP Islam ya. Kemudian di sana aku masih pemalu kan, tapi mulai terbuka dengan orang-orangnya karena ketika di Jakarta tuh ya. Di Jakarta. Nah teman-temannya kan juga open sama aku, terus jadinya udah mulai terbuka sama orang-orang gitu. Di Banjarmasin berapa lama? Dari SD? Di Banjarmasin dari umur 3 tahun, kemudian baru pindah ke Jakarta. Oh udah cukup lama ya? Iya. Itu pindah memang karena pekerjaan ayah apa ya, gimana? Awalnya pindah karena pekerjaan ayah, kemudian pindah lagi karena ada tragedi lah pas SMP itu. Oh jadi akhirnya sekalian ini pindah ke Jakarta gitu ya. Mulai menjadi siswi yang aktif mungkin dalam belajar kali ya, itu kamu mulai kapan tuh? Mulai dari kelas 8 akhir kayaknya, soalnya kan udah mulai nyatu sama temen-temennya itu. Oh jadi pas kelas 7 tuh belum ya? Iya kelas 7 belum. Pas kelas 7 tuh masih belum. Itu kamu pemalu ya memang? Iya dulu pemalu, soalnya kurang bersosialisasi itu karena pandemi. Setahu saya nih ya, selama saya di sini tuh sebelumnya tuh beberapa event-event, kalau nggak salah kamu tuh pernah jadi MC juga nggak sih? Iya pernah. Ya kan, itu tuh perubahan yang drastis banget. Maksudnya tadi kan dia bilang kalau kamu tuh di sini sebelumnya pemalu, terus tiba-tiba di sini jadi MC. Nah ini cara kamu untuk bisa menaikkan kepercayaan diri tuh gimana? Itu bisa berubah gitu? Karena kan pertamanya itu pasti kan ada perdebatan sama diri sendiri gitu kan. Oh iya sih. Terus ya mulai keluar lah dari zona nyaman, karena juga
bosan juga kalau misalnya jadi pemalu terus gitu. Iya. Mulai mencoba untuk nekat ya. Iya, nekat untuk percaya diri. Berarti dulu Aurel semasa SMP lebih dikenal dengan Aurel yang seperti apa? Kalau SMP yang kelas 7 itu pemalu ya, karena jarang bergaul lah gitu kan. Terus kemudian kalau udah setelah pindah itu aku jadi orang yang humoris juga, friendly sama orang-orang gitu. Oh, memang faktor ini sih, memang faktor lingkungan ya berarti ya, yang akhirnya merubah ya. Nah biasanya nih kalau kita bicara soal lingkungan ya, orang-orang pintar itu tuh biasanya berada di lingkungan yang dimana orang-orang yang pintar juga gitu kan. Orang-orang yang ambis tuh kan berada di lingkungan yang ambis juga biasanya gitu kan. Jadi termotivasi, terpacu untuk bisa, gila nih dia kayak gini, masa gue nggak bisa sih kayak gini. Iya, FOMO juga itu. FOMO juga kan akhirnya kan. Mungkin di Jakarta ada feel itu kali ya, di teman-teman ada perasaan seperti itu. Apakah ada persaingan yang toksik nggak selama dulu? Mungkin Enggak di sih, SMP ada toksik. persaingannya nggak toksik menurut aku. Kemudian itu juga punya circle yang positif juga di SMP itu. Oh iya, sepositif apa sih circle kalian dulu? Kan dulu aku temenan bertiga. Oke. Ada yang namanya Abigail, Karissa, sama aku bertiga di situ. Yang ini orang-orangnya. pusing reda. Yang mana? Ntar. Ya, terus. Dicari. Kemudian kami bertiga itu lomba-lomba, saling berlomba dalam kebaikan kan, dalam prestasi gitu kan. Terus di situ kita juga sering nge-zoom, sering zoom meet juga buat belajar bareng. Jadi iya setelah kan dulu niat kan aku full day ya. Jadi pas pulang sekolah itu kan kadang ada PR, juga ada ulangan harian. Itu tuh menjelang ujian biasanya kita juga suka belajar bareng sampai malam gitu. Itu tadi katanya bilang ikut lomba-lomba dulu SMP. Itu gimana cara? Apakah dari sekolah, apakah kayak nyari sendiri gitu kayak? Kadang disupport sama sekolah, kadang juga nyari-nyari karena kita juga mau ngikut lomba-lomba eksternal gitu. Oh, terus itu mau tuh niat tuh ya mau Zoom meeting gitu. Rutin tuh tiap berapa seminggu belajar bareng. Kalau itu biasanya tergantung mood ya, soalnya nggak selamanya enak belajar bareng. Kadang ya udah diskusi aja gitu, terus sisanya ya udah belajar sendiri-sendiri. Wah, emang cara belajar kalian gimana sih? Apakah ada cara belajar metode khusus nih? Kalian tuh berarti bisa dibilang gini ya? Iya. Coba itu gimana tuh? Kalau itu gimana? Kalau metode belajar kita tuh pertamanya kita belajar sendiri kan, ngerangkum bab yang akan diujikan. Kemudian di situ kita setelah itu diskusi, review bareng dari bab yang kita rangkum masing-masing itu apa aja gitu yang bakal diujikan itu. Kalian tuh kalau saya tebak 1, 2, 3 nggak sih? Ininya rutin? Iya, 1, 2, 3. Ketebak nih. Suka ada ini nggak sih kayak yang konsisten nomor 1 doang, nomor satu itu siapa? Kadang balap-balapan aku sama yang namanya Abigail ini. Yang jadi ranking satunya. Oh jadi saling bertengger tuh ya. Kayak semester ini kamu semester. Kadang beda-beda komanya doang pas waktu bagian apa. Ini persaingannya tuh jarang banget ini di circle kita dulu beneran. Di circle saya dulu ya, itu kayak ayo udahlah. Pas KKM lewat dikit, alhamdulillah ya Allah. Tipe-tipenya tuh kayak gitu. Ini ada kecemburuan gitu nggak kalian? Kadang ada sih, tapi itu yang bikin jadi semangat kita gitu loh buat ambis lagi. Gila nih, kalau saya berada di circle itu, saya keluar. Karena tidak akan masuk ya. Mungkin pelajaran apa waktu SMP yang disuka? Bertiga dulu. Untuk pelajaran yang disuka paling kan dulu kan SMP masih gabung ya dari yang fisika, biologinya itu IPA ya. Mungkin pelajaran yang disuka ini kali ya IPA, soalnya kan IPA suka ini review gitu. Lewat. Udah. Kita mah SBK jelas sudah sama penjas. udah paling bener lah itu. Kalau secara pribadi dari SMP sukanya apa? Aurel sendiri? Aku suka IPA sih. Suka IPA. Oke. Dengar-dengar Aurel itu kan di sini ini ya. Alhamdulillah lulus ya. Lulus kemarin ingat nggak? Lulus SMP kemarin nilainya masih berapa? UN ya? Masih ada UN nggak sih UNBK gitu? Nggak ada, adanya US. US ujian sekolah berapa kemarin nilainya? Ingat nggak? Kata-katanya kalau nggak salah 89 berapa gitu. Ini mantep sih. Nah terus lulus kenal ICMS nih dari mana?
kenal ICMS kan pertama sebelumnya tuh Dari Mas Ridwan enggak? Bikin iklan. Enggak. kan aku nyari sekolah tuh mepet-mepet ya karena nggak dapet SMA negeri. Tadinya mau kemana sih emang? Tadinya Ekspektasinya? mau apa-apa, negeri, cerita aja. cuman Negeri mana? Pengennya? yang dekat sekolah sih, yang dekat rumah. Oh. Terus nggak dapet kan, terus zonasi juga dapet tapi nggak dibolehin ternyata negeri. Terus ya udah akhirnya nyari yang boarding, kemudian dapetlah beberapa pilihan sekolah. Nah kemudian tahu ICMS juga nih dari Facebook, kemudian nyari kan searching dari Facebook, kemudian ketemulah beasiswa ICMS gitu kan. Kemudian aku dikasih tahu ini ada beasiswa ICMS nih gitu kan. Terus habis itu awalnya aku masih kurang inilah soalnya belum tahu ICMS kayak gimana. Kemudian disaranin buat survei aja, datang aja dulu gitu kan, lihat sekolahnya, lingkungannya seperti apa gitu kan. Terus akhirnya datanglah ke ICMS, soalnya lingkungannya nyaman banget gitu kan. Terus viewnya gunung kan, kayak liburan gitu tiap hari kayak di villa gitu. Terus akhirnya ya udah mulai nyaman nih sama ICMS. Terus dari beberapa pilihan sekolah tersebut aku milih lah ICMS sebagai sekolah yang bakal jadi jalan aku ke depannya gitu. Karena di sini kelihatannya pemandangannya indah. Iya indah. Karena pemandangan guys. Ketika tahu ICMS kayak gitu kan, terus kamu pengen ikut beasiswanya gitu kan, ada apa sih persiapan yang kamu siapkan untuk apa mencapai ke beasiswa itu? Untuk persiapan beasiswa itu pertama aku persiapin dari latihan-latihan soal yang akan diujikan di ICMS ini dari beasiswanya gitu kan. Kemudian juga aku siap mental juga karena jauh dari orang tua ya di boarding school ini gitu. Iya, belajar. Gimana sih di sini tuh kemarin pas Aurel dapetin beasiswanya, proses tesnya kayak gimana sih? Mungkin berbeda kali ya. Ini mungkin buat spill juga nih teman-teman di luar sana, mungkin ada yang ntar angkatan selanjutnya yang pengen beasiswa kayak gitu kan. Jadi ntar tahu nih sama yang dapetin beasiswanya langsung kayak gitu. Gimana sih memang kemarin pas proses tesnya? Di sini tuh inget nggak? Kalau proses tesnya waktu itu kan aku pulang sekolah tuh abis ujian banget. Itu hari Senin. Ujian lagi langsung? Iya. Terus langsung ujian ini, oh ada tes ini nih dari ICMS gitu kan. Terus pulang sekolah langsung tesnya itu berdasarkan online ya gitu kan. Terus habis itu setelah itu tes juga, tes Al-Quran, selain akademiknya juga Al-Qurannya juga kan gitu kan, tes hafalan. Kemudian dari situ ada panggilan juga dihubungi juga dengan petinggi-petinggi dari ICMS gitu kan. Di situ aku dihubungi juga sama petinggi ICMS, kemudian juga ngobrol-ngobrol di situ, kemudian juga itu termasuk dari ujian beasiswa juga itu kayaknya gitu. Boarding school itu berarti bukan pilihan utama berarti ya? Iya bukan. Bukan pilihan utama. Andai ternyata kamu nggak ketemu sama ICMS misalnya, mungkin sekolah mana yang akan jadi target kamu? Awalnya sih aku pengen negeri ya. Iya, mungkin selain negeri nih. Negeri kan. Kan tadi lagi nyari boarding nih, ekspektasi awalnya nih gitu. Kayaknya di sini aja deh gitu. Ada nggak pilihan-pilihan kayak gitu sebelumnya? Belum ada. Oh nggak ada, berarti kayak cuman udah nyari ketemunya ICMS kayak gitu. Apa perasaan kamu pas pertama kali dapat beasiswa? Seneng sih, terus juga terharu, lega juga, bersyukur karena itu kan mepet-mepet banget mau masuk sekolah ya, nyari sekolahnya ini. Jadi kayak udah deg-degan banget ini kalau misalnya nggak dapet sekolah gimana tentang sekolahnya gitu kan. Terus akhirnya dapat beasiswa ICMS, masya Allah banget ya itu terus aku ngeliat juga di lingkungan ICMS ini nyaman banget. Kemudian juga siswanya sedikit ya, jadi bisa fokus sekolahnya gitu loh. Terus juga gurunya juga memadai gitu. Nah, kan boarding school kan bukan pilihan utama ya sebenarnya kan. Dan kamu juga nggak ada niatan untuk pengen masuk boarding kan sebelumnya. Ada kesulitan nggak sih selama awal-awal mungkin dulu untuk proses adaptasi gitu? Pastinya ada, soalnya aku juga homesick kan awal-awal masuk ICMS. Oh iya? Se-homesick apa waktu itu? Pernah waktu itu pas waktu masa MPLS aku ngitungin udah berapa hari di ICMS.
Oh ya dipakai coretan-coretan gitu. Nggak pakai coretan, tapi pakai dibayangin aja pas lagi tidur, pas mau tidur. Oh, terus sampai nangis-nangis gitu nggak? Enggak sih. Nggak sempet nangis. Terus gimana tuh proses adaptasinya gimana tadi? Homesick, terus dari homesick? Kemudian ya kan waktu awal masuk ICMS itu kan aku sekamar berdua doang ya sama Fafa. Jadi nggak ada temen lain, jadi kayak sekelas doang itu sekamar sama Fafa gitu kan. Terus di situ juga mungkin adaptasi lagi ya, soalnya Fafa ini yang sifatnya tuh bertolak belakang banget sama aku gitu kan, dari kepribadiannya, kemudian juga kan latar belakangnya beda gitu kan. Ya udah, jadi menyesuaikan lagi dari situ. Kemudian juga di kelas kan aku juga cuman berdua ya, itu ceweknya gitu kan. Terus juga itu lumayan culture shock karena itu temennya cowok semua gitu loh. Iya. Nah, tadi kan kamu sempat bilang sekamar berdua sama si Fafa kayak gitu kan. Itu kan sebelumnya kan kamu di mana kamar tuh sendiri kan ya, kamar rumah kan. Terus tiba-tiba harus bersama dengan orang yang ini siapa gitu ya. Ada sharing gitu kan, sharing privacy di situ kan. Ada sempat ada ini nggak sih kayak ketidakcocokan selama proses awal itu mungkin? Ngerasa ada nggak cocok nggak? Kayak? Sempat ada. Oh iya? Oh, sempat ada. Terus itu gimana cara akhirnya bisa kamu menerima semua itu? Oke, kayak gini memang ini boarding kayak gitu. Akhirnya bisa menerima itu. Akhirnya menerima karena emang harus menyesuaikan ini keadaan ya, karena keadaan. Akhirnya gara-gara keadaan ya udahlah. Iya udahlah. Selama di CMS tahu saya kamu tuh ikut ini juga, faktanya nih ya teman-teman. Ikut Japan Youth Summit 2024. Itu dari Indonesia ada berapa sekolah sih? Jadi Japan Youth Summit ini diikuti sama orang-orang Jepang? Bukan. Yang suka Jepang? Enggak, orang-orang yang mau ngikutin aja. Jadi enggak semua dari sekolah, jadi ada beberapa orang yang udah 30-an malah, banyak yang udah 20-30 ke atas. Saya di situ nggak youth lagi itu ya? Iya, si Jamyang itu termasuk yang paling muda kan gitu. Itu ngapain sih? Japan Youth Summit itu apa sih sebenarnya? Jadi Japan Youth Summit itu delegasi di mana kita ketemu sama orang-orang dari berbagai negara. Nah, pertamanya itu kita di 1-2 hari pertama itu kita jalan-jalan dulu kan, sambil survei ini di Jepang seperti ini. Kemudian di hari terakhir kita melakukan presentasi di forum internasional, di mana itu kita mempresentasikan hasil proyek kita dari kelompok-kelompok yang sebelumnya udah dibagiin gitu. Pakai bahasa Inggris tuh? Iya, pakai bahasa Inggris. Wah, lancar berarti bahasa Inggrisnya. Udah pernah tes TOEFL belum? Udah. Berapa nilainya? 490 berapa gitu. Kayaknya kita TOEFL berapa sih? 200 ya? Nah, terus gimana? Berapa hari selama di sana? Sama di sana kan aku extend ya, jadi sekitar 7 harian. Extend dari yang seharusnya? Yang seharusnya yang acaranya itu cuman sekitar 4 hari gitu. Kamunya yang extend atau sama sekolah juga sih kemarin extend? Sama teman-teman yang lain. Sama sekolah juga? Itu kenapa bisa extend? Betah nih? Gimana betah? Karena mau ngelanjutin liburan. Oh, bagus. Apa yang didapat selama Japan Youth Summit kemarin? Yang didapat pertama itu pastinya relasi ya dari berbagai negara. Kemudian juga kita tahu nih pandangan orang-orang dari negara itu, orang negara lain itu tuh kayak gini gitu kan. Kemudian juga watak-watak mereka, sifat-sifat mereka. Kemudian juga kita berlatih buat ngomong di depan umum di forum internasional gitu. Sebenarnya ini forum yang dibentuk dari swasta atau dari negara sih sebenarnya? Japan Youth Summit ini dibentuk sama Indonesia sendiri, kan Indonesia itu suka membentuk forum-forum internasional seperti ini, jadi yang membentuk itu Indonesia gitu. Di sana itu bertemu sama kedubes Indonesia di Cina lagi di Jepang gitu ya? Apa nggak ada sama kedubes, kedutaan besar gitu? Sih. Oh nggak ada. Sama perusahaan berarti apa gimana? Kurang tahu ya, soalnya yang aku tahu itu kan kita dapat dapat
Apa piagam? Bukan. Nonton konser? Enggak, ini apa namanya? Kalau misalnya ditawarin mau ngikut apa enggak Japanese Sapin ini. Jadi nggak tahu asal usulnya tuh gimana gitu. Oh, gitu. Yang kita tahu itu ini emang delegasi aja gitu. Ketemu pelajar-pelajar dari negara lain juga nggak kemarin? Kebanyakan yang udah pada tua gitu, jadi kita nggak nemu yang seumuran sama kita gitu. Oh iya, jadi kalian itu adalah peserta termuda berarti? Ini kita peserta termuda. Dan Zamir peserta terkecil ya usianya ya di antara kalian ya. Ya Allah. Ada berarti mahasiswa berarti. Iya, kebanyakan mahasiswa. Oh, Japan Youth. Nggak terlalu youth banget Nggak, sebenarnya youth mereka doang nih yang youth gitu ya. Oh, nah terus di tahun itu tahun berapa? 2024 ya tahun kemarin ya. Kemarin. Di tahun 2025 Aurel juga itu mendapatkan medali emas di kompetisi Science Academic Indonesia 2025. Bulan berapa spesifiknya? Bulan awal bulan ya, awal tahun. Awal tahun berapa? Januari ya? Januari ya? Januari. Itu Januari itu kan sekolah tuh lagi aktif-aktifnya juga ya. Terus itu online lombanya? Itu online lomba. Dari mana sih yang nyelenggarain? Dari itu apa namanya ya? Pemerintah atau swasta? Dari swasta Dari swasta. Berapa peserta ingat nggak waktu itu yang ikut lomba? Kayaknya berapa ratus gitu, 200-an. Buset, 200 bro. Dia nomor 1. Kalau saya ngikut itu saya nomor 201-nya itu. Kelebihan. Ya terus itu prosesnya berapa lama? Proses lomba itu sehari itu aja kan? Sehari doang, soalnya saya ngikut, soalnya aku ngikut cuman di satu mata pelajaran doang gitu. Apa? Bahasa Indonesia. Oh dari sekian banyaknya nih lomba mata pelajaran. Ada mata pelajaran. Gimana sih itu sistemnya gimana sih? Kamu awalnya gimana tahu itu? Dari tahu dulu dari tahunya gimana cara tahunya? Taunya dari Instagram kan banyak poster-poster lomba gitu kan, info lomba gitu. Terus dari situ daftar? Ya, itu daftar. Terus ngikut yang bahasa Indonesia gitu. Kenapa milih yang bahasa Indonesia? Karena? Kan katanya tadi suka IPA. Iya. Gimana nih? Karena bahasa Indonesia itu kan juga seru gitu loh, kalau banyak baca jadi dapat pengetahuan baru gitu. Oh, terus akhirnya lomba. Proses belajar gimana tuh? Proses belajar akhirnya bisa mengimbangi antara belajar untuk lomba sama belajar untuk kebutuhan KBM atau tugas. Untuk lomba sendiri kan ini tuh kayak persiapan belajarnya itu seminggu ya. Jadi dia tuh diselenggarakan di akhir minggu, akhir pekan gitu. Jadi kompetisi ini sebelumnya aku rasa aku belum memiliki persiapan yang matang. Karena untuk kompetisi ini, aku mengikuti kompetisi ini tuh untuk menambah latihan soal, melatih skill gitu. Hanya untuk latihan, catat. Hanya untuk latihan niatnya. Yeah. Tapi medali emas. terus. Iya, jadi awal niatnya kayak gitu. Terus ternyata setelah ada pengumuman medali emas, wah jadi apa namanya? Oh ternyata latihanku bagus nih. Iya, ternyata latihannya lumayan. Oke, ternyata latihanku dihargai gitu ya. Nah itu apa dari orang tua akhirnya apa responnya ketika tahu kamu juara? Langsung ngabarin ke sekolah jadi. Langsung ngabarin ke sekolah? Iya. Ini di luar sekolah? Iya, jadi ini lomba di luar sekolah. Oh, kebalik ya, jadi gue kira kayak sekolah dulu baru tahu terus ngabarin ke orang tua. Jadi kamu daftar sendiri, bayar sendiri, ada bayar? Enggak ada, soalnya di situ gratis, tapi harus mengikuti persyaratan gitu. Oh, syaratnya ada apa aja? Ini masih ingat syaratnya? Paling itu follow IG, terus kayak screenshot apa-apa gitu. Oh, oke. Jadi ini di luar sekolah justru ya? Iya. Oh, tapi misalnya bantuan sama guru-guru nggak buat ini ngebimbing kemarin? Enggak sih. Fokus belajar sendiri aja? Iya. Woi, dia belajar sendiri bro. Dia belajar sendiri. Jadi proses tahapan kamu untuk mengikuti lomba ini tuh bener-bener dari awal tuh sendiri semuanya? Ih. Si niat ya. Tumba yang itu tuh ngakak-ngakak tuh karena tidak saya banget katanya.
Kan moto hidup kita tuh adalah gini, kalau orang lain bisa ya udah. Nggak orang lain aja, kita mah nggak usah. Itu moto hidup yang jelek sebenarnya. Nah, jiwa-jiwa ambis nih, balik lagi tentang sifat ambisiusnya ya. Yang mungkin kalau orang yang kenal Aurel tuh ngeliatnya kayak Aurel tuh kutu buku aja lah gitu kan. Yang biasanya tuh kayak cuman sukanya baca buku aja, diem aja. Apakah benar seperti itu? Atau justru malah berkebalikan, kayak lebih suka aktif di luar, bersosial atau gitu? Enggak sih, soalnya kan aku ekstrovert ya, jadi emang suka bersosialisasi sama orang-orang gitu. Ekstrovert? Kok nggak kelihatan ya ekstrovert ya? Apa karena mungkin kita jarang ini kali ya, jarang ada interaksi kayak gitu ya? Oh, se-ekstrovert apa sih memang sosok seorang Aurel? Sebenarnya nggak se-ekstrovert itu, kadang aku juga masih butuh waktu sendiri, karena nggak. Berapa lama proses kamu untuk bisa nyaman dalam sebuah situasi biasanya? Sebenarnya bisa nyaman itu tergantung ini ya, soalnya kadang dipaksakan karena emang situasinya memaksakan gitu kan. Kayak seperti waktu kita yang orbit kemarin, di situ kan orang-orang masih menunggu buat pendaftaran kan. Di situ aku gabut gitu kan, terus jadinya kenalan sama orang-orang yang ada di situ gitu. Terus teman-teman yang lain kaget karena kok udah punya teman aja gitu kan, padahal kan mereka tuh masih pada nungguin pendaftaran gitu. Terus dari situ ya udah, berarti emang untuk nyaman di situasi itu aku yang bikin nyaman situasinya, bukan situasi yang bikin nyaman gitu. Oh, berarti kita kebalikan. Kalau saya bisa ekstrovert tergantung situasinya. Jadi kayak misalnya nih kalau bayang ini nggak asik, saya nggak nyaman tuh, kayak udah deh gitu. Kayak diem aja kayak gitu. Jadi introvert. Tapi kalau misalnya bayang ini asik nih, saya jadi ekstrovert kayak gitu. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung situasinya. Kalau nggak apa-apa juga sih, itu bagian dari ekstrovert juga. Balik lagi tentang bagaimana cara kamu proses belajarnya ya, bisa sampai di titik yang dimana kamu punya banyak prestasi gitu kan. Selain tadi apa tadi medali emas cabang apa, tolak peluru tadi apa? Sains tolak peluru sih. Itu selain itu apa lagi prestasi kamu selama di sini? Sama di sini juga ngikutin beberapa OSN sih. Iya, juara. Ya, juara yang pertama ada yang bahasa Inggris, itu tuh medali perak. Kemudian juga ada yang biologi juga, itu medali perunggu. Terus ada banyak lagi OSN yang lain, tapi nggak dirembes itunya medalinya. Nggak dirembes medali itu maksudnya gimana? Jadi kan untuk medali sama sertifikat itu tuh harus dibayar ya, harus ditebus gitu. Jadi nggak langsung dapat gitu. Soalnya kan yang diselenggarain dari swasta, terus juga yang dari OSN itu tuh emang harus ditebus dulu gitu. Oh, kalau saya sih menang satu tuh pasti saya tebus, itu jarang soalnya. Kalau udah banyak sih ya udahlah, nggak usah ditebus, nggak apa-apa lah. Masih ada juga yang lain udah penuh. Ya kan? Kalau cara belajar kamu gimana? Untuk cara belajar aku, pertama kan di setiap harinya itu aku bikin daily activity. Jadi yang mana itu tuh to-do list lah ya, to-do list apa aja yang mau dilakuin. Jadi di setiap harinya itu udah tahu plannya mau ngapain aja gitu. Terus kalau untuk metode belajar, yang pertama biasanya sebelum ujian itu aku review dulu tuh dari pelajaran-pelajaran yang akan diujikan. Yang pertama tuh pastinya yang bakal diujikan terlebih dahulu kan, mata pelajaran yang bakal diujikan. Nah, di situ biasanya aku membuat rangkuman dari mata pelajaran terkait. Dari rangkuman tersebut aku baca ulang, kemudian aku review, kemudian didiskusikan lagi ke teman-teman sekelas gitu, biar dapat insight baru gitu. Jadi proses belajarnya adalah dengan menulis ulang apa yang sudah kamu pelajari. Wah, beda banget sih sama saya. Kalau Kang Valdo tuh belajarnya nggak kayak gitu, mendengarkan, lewat proses mendengar sama visual. Kalau disuruh nulis tuh malah nggak dapet. Nah, selama Aurel menjalani proses-proses kayak tadi gitu ya, proses belajar itu ya, pernah menemukan tantangan nggak sih kayak, wah ini bab susah banget lagi, gak inget gitu, nggak paham gitu, ada nggak? Ada sih kadang. ada juga ya, masih ada kayak gitu-gitu ya. Kirain seencer-encernya gitu kan.
Itu terus bisa mengatasi hal-hal kayak gitu gimana caranya? Dalam prosesnya itu kan untuk menghadapi kesulitan tersebut pastinya aku nanya dulu ke teman sebaya, teman sekelas gitu kan. Ini tuh gimana gitu. Kalau emang masih belum paham ya ke guru terkait gitu. Ya kalau misalnya kan kalau orang kayak Aurel nih ya, misalnya dia kan udah yang level mentok ya, kalau kayaknya di kelasnya ya yang paling pinter kayaknya ya kalau menurut saya nih ya. Terus nanya ke temen, ya saya juga nggak tahu, ini baru mau nanya sama kamu. Gitu. Sering ngomong kayak gitu nggak? Iya kan. Terus kalau di sini gurunya gimana? Tadi kan sempat bilang tadi kalau misalnya paling kalau nggak ini nanya ke guru gitu kan. Di luar jam pelajaran. Oh iya, bisa tuh. Bisa. Gurunya akan istirahat biasanya. Iya, kadang guru juga menyediakan klinik belajar gitu buat belajar malam. Itu tuh yang spesial itu di sini tuh, klinik belajar malam gitu. Karena proses belajar sama guru tuh ada metode khusus nggak sih? Biasanya setiap guru tuh punya metode khusus nggak sih selama kamu di sini? Ada sih. Oh iya. Setiap guru beda-beda metode belajarnya. Keren, tiap guru beda. Enggak cuma sekedar memberikan materi, pulang gitu, enggak ya? Satu gini deh, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua guru yang ada di sekolah ini, ya kan? Kita coba pilih sekitar 3 guru gitu kan, yang secara pembelajarannya menurut Aurel tuh senang banget kayak gitu sama metode belajarnya. Dari nomor 3 dulu sampai nomor 1 yang paling Aurel senengin belajar sama guru ini. Tanpa mengurangi rasa hormat guru-guru yang lain ya. Untuk mata pelajaran sama gurunya juga. Iya boleh. Jadi untuk yang ketiga itu kalau kata aku suka ini dari 3 nih. Ini dari 3. Mungkin dari biologi dulu ya. Biologi ya, siapa? Biologi itu Pak Hadi gurunya. Pak Hadi. Halo Pak Hadi, yang ini? Ya, yang ini. Yang gitu. Mati guys, lanjut. Kemudian yang kedua itu. Kenapa Pak Hadi? Tadi dulu satu-satu. Pak Hadi kenapa? Kenapa Pak Hadi? Karena beliau ini metode belajarnya itu dengan kita diajak diskusi juga, kita menggali lebih dalam mata pelajaran biologi, bab-bab terkait gitu. Jadi kita nggak cuman dikasih materinya doang, tapi kita juga biasa skill literasinya, kemudian latihan soal dan lain-lain. Gitu. Oke, Pak Hadi. Ya. Di nomor 2. Di nomor 2, aku menyukai mata pelajaran kimia. Nah, kimia ini... Kenapa nih? Siapa gurunya? Siapa? Gurunya Bu Rosi, yang ini. Wah, yang gitu. Oke, Bu Rosi. Kenapa Bu Rosi? Karena beliau ini emang enak ya cara ngajarinnya, soalnya kimia itu kan kadang sulit dipahami ya. Tapi dengan cara belajar beliau itu tuh jadi mudah dipahami, dengan beliau melakukan menulis rangkuman bab kimia di papan tulis, kemudian dijelaskan ke murid-muridnya, itu tuh bikin kita mudah paham gitu. Gue pernah dengar satu cuitan gitu kan di sosial media bahwa katanya gini, kalau fisika itu menyenangkan, tapi ketika kamu belajar fisika dan kamu tidak suka, berarti yang salah adalah gurunya, kayak gitu. Karena kalau di situasi seperti ini berarti kan kimia kan masuk bagian dari kok fisika sih? Sains itu menyenangkan gitu kan, ketika misalnya dia tidak ketika kamu belajar sesuatu tapi itu tidak kamu sukai, berarti yang salah adalah gurunya, kayak gitu. Berarti di sini bisa dibilang berhasil Bu Rosi. Ore Bapak Adi. Ini bagian dari IPA kan itu kan, pengetahuan alam. Lanjut yang nomor 1. Yang nomor 1 itu pelajaran sosiologi yang diajarin sama Bu Dini. Bu Dini, ini dia Bu Dini, top chart guru yang Aurel suka nih di sini. Secara metode pembelajaran ya, tapi semua guru pasti suka ya. Oke, kenapa Bu Dini? Karena pertama dari mata pelajarannya emang saya suka sosiologi. Kemudian juga beliau suka emang enak ngajarinnya, mulai dari penjelasan dari istilah-istilah sosiologi, kemudian juga merealisasikannya ke kehidupan nyata gitu kan. Jadi sosiologi itu dikaitkan dengan dunia nyata gitu. Jadi nggak cuma melulu sama teorinya doang, tapi kita juga tahu realitanya seperti ini gitu. Oke. Sebetulnya saya juga dulu
pengennya sih waktu SMA tuh masuknya IPS, ya kan. Cuman akhirnya kejebak di IPA, ya gitu. Jadi ya udahlah ya gitu kan. Jadi nggak ngerti-ngerti banget IPA-nya gitu. Gini-gini gue pintar ya Tek ya. Cukup lah ya untuk bisa masuk IPA 1. Pas lah ya untuk masuk IPA 1. Kalau dari pelajaran kamu sukanya kan bagian apa tadi? Sukanya berarti di science, sosiologi berarti jadinya. Kuliahnya ntar mau ngambil apa? Untuk kuliah aku pengen masuk hubungan internasional. Kenapa pengen jadi kedubes RI untuk apa? Untuk nggak harus jadi kedubes. Kenapa jadi apa hubungan internasional? Karena aku pengen jadi diplomat. Oh. Biar bisa punya relasi ke internasional gitu. Nanti nongkrong di ini ntar nih depan gedung PBB. Keren. Sambil kopi Starling, keren. Sambil nunggu rapat tuh kan. Udah mulai rapat belum? Belum. Nggak kebayang ya Aurel kayak begitu. Ada lebah guys. Lanjut. Terus HI berarti ya di target mungkin HI. Masuk aja masuk. Ya HI pengen di Unpad sih. Unpad HI. Berarti HI itu masuknya ke FISIP ya? FISIP. FISIP pakai B, pakai P sih? Pakai P ya? FISIP P. Pakai B, pakai P? P. P ya? Oh, kalau kita FISIP pakai B ya? Budaya ya, Tik ya? Oke, baik kita pakai P. Oh, menarik sih ini masuk. Selain Unpad, ada target lain? Pakuan nggak? Nggak. Nggak usah. Ada nggak? Selain target di Unpad, aku juga punya target buat kedinasan, yaitu ke STAN. Kayaknya akuntansi the best ya. 355 7 5555 gitu-gitu ya. Ya semoga terwujud dan tercapai ya cita-citanya Aurel ya kayak gitu ya. Mungkin ini kita masuk ke ini kali ya, sesi berikutnya adalah sesi motivator ya. Yuk, kita nggak akan nanya personal nih, kan tadi kan personal mulu kan pertanyaan kita kan. Mungkin sekarang lebih ke untuk teman-teman di luar sana lah ya gitu kan. Menurut Aurel perlu nggak sih kita di zaman yang sekarang itu mungkin yang dilihat itu kan adalah skill ya, soft skill ya, lebih ke soft skill sebenarnya yang kita lihat di sini gitu kan. Masih perlu nggak sih mengejar prestasi akademik sebagai generasi ya seangkatan sama Aurel lah, masih perlu nggak? Pastinya perlu, karena prestasi itu bukan cuman dari nilai, bukan cuman dari sertifikat, tapi prestasi itu yang menentukan kita ke depannya mau seperti apa gitu. Dan itu akan membuka jalan juga ya, dan akan memudahkan. Tapi Aurel punya nggak sih soft skill lain gitu? Selain belajar mungkin, kan belajar kan itu kan bagian dari, nggak semua orang punya metode belajarnya sendiri ya, itu kan bisa dibilang soft skill juga ya gitu kan di bidang akademik. Di luar itu mungkin ada nggak soft skill lain? Untuk soft skill lain mungkin seperti yang aku bahas di karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah judulnya apa? Aku itu judulnya pengaruh konten TikTok Kang Faldo terhadap minat remaja masuk pesantren dengan pendekatan decision maker. Itu judul skripsi gua. Apa ya judulnya? Lanjut. Apa? Oh, pengaruh OSIS sebagai pengaruh OSIS. Bentar. Saya nggak setuju sama judul kamu ganti ya. belum. Sabar. Oke, lanjut. Gimana? Pengaruh OSIS sebagai wadah pengembangan soft skill untuk manajemen waktu. Jadi di situ ngebahas pengaruhnya OSIS, pengaruh OSIS itu terhadap siswa-siswanya, jadi terhadap peserta didik yang mengikuti kepengurusan OSIS. Jadi bagaimana sih manajemen waktu yang diajarkan, yang diarahkan sama OSIS gitu, sama peserta didik. Berarti bisa dibilang salah satu soft skill kamu adalah berorganisasi. Iya, berorganisasi dan juga manajemen waktu gitu. Saya nggak setuju sama judul kamu. Saya mau diganti ya 3 hari lagi datang ke sini. Udah sidang tapi. Oh udah sidang. Gimana kemarin hasilnya? Kemarin sidang lancar sih. Lancar ya. Gimana? Ntar itu persiapan buat skripsi. Ini yang membedakan teman-teman sekolah di sini sama di luar ya. Mungkin kita nggak tahu kalau di luar kayak gimana. Cuman yang jelas kalau di sini tuh ada pelatihan kayak semi ini ujian skripsi gitu. Mungkin salah satu teman kita ada. Kalau mau latihan
tampil skripsi bisa ke sini. Enggak terlalu personal ini antara kita itu kayak enggak ada yang tahu ya. Oke. Kedepannya mau ngapain? Untuk kedepannya aku pengen kan sebentar lagi liburan ya. Iya. Jadi di liburan ini aku punya target, yaitu pertama mau ngikut beberapa volunteer, juga ngikut seminar. Istirahat. Liburan tuh istirahat. Volunteer apa? Paling volunteer yang kayak acara-acara gitu. Oh ya, event-event gitu. Iya, event-event gitu. Kenapa pengen? Kan biasanya kan volunteer tuh ya realistis aja ya. Kagak dibayar biasanya. Iya. Ya kan, kenapa mau ikut? Capek kan itu, Bray? Capek banget loh. Kenapa mau ikut? Ketemu orang-orang. Kalau mau ketemu orang, kondangan. Kalau nggak ke pasar, udah gitu. Kalau mau ketemu orang doang ya. Maksudnya pasti ada alasan lain lah. Maksudnya apakah? Mengisi waktu luang sih. Kan sebelumnya pengen ke kampung Inggris ya, yang di Pare. Istirahat, Aurel, belajar. Tapi nggak jadi karena nggak sempat waktu liburannya. Oke ya. Udah ada calon. Ini nggak kayak mau ikut kegiatan apa? Raja Ampat mau nggak? Raja Ampat itu penolakan tambang nikel. Terlalu berat ya? Terlalu berat. Sama gerakan Indonesia Baru kalau nggak salah itu namanya. Terlalu berat ya? Sorry. sorry terlalu berat. Sejauh ini nih perjalanan Aurel ya, mungkin peran orang tua ya. Peran orang tua begitu penting ya dalam mendidik Aurel akhirnya bisa sampai di titik ini gitu kan. Mungkin apa sih yang orang tua Aurel titipkan pesan untuk Aurel selama belajar jauh ke sini gitu? Untuk pesan dari orang tua aku, ini orang tua aku ke aku atau? Masa orang tua apa? Aduh kakak kamu kan aneh ya jadinya. Iya. Pesan buat di sini gitu. Iya, selama buat Aurel nih ketika misalnya kemarin buat ke boarding gitu kan. Nah, kamu di sana. Oh, gitu. kayak gitu. Jangan gitu ya. Iya. Jadi orang tua aku selalu mengingatkan aku untuk jaga sikap dimanapun aku berada gitu kan. Selain itu juga harus selalu ingat sholat. Iya. Kalau di sini sampai lupa sholat kelewatan sih. Iya. Kalau di sini sampai lupa sholat. Ya. Terakhir kali ketemu sama orang tua kapan? Bulan lalu. Kangen gak sama orang tua? Kangen. Oke, tanpa diduga-duga ini dia orang tua Aurel ada? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Sorry. Kita lupa briefing. Nggak ada. Ya, kalau misalnya di hadapan kamera ini adalah orang tua kamu, enggak sih itu Mbak Tika sebenarnya. Cuman anggaplah kamera ini adalah orang tua kamu gitu kan. Dari sekian banyak perjuangannya mereka yang sudah lakukan untuk kamu sampai di titik seperti sekarang ini gitu kan. Dengan supportnya, dengan doanya. Coba dong ada kata-kata nggak untuk orang tua? Kata-kata untuk orang tua Aurel hari ini. Sikat. Baik, ini halo Bunda sama Bapak. Di sini Kakak mau berterima kasih sama kalian dari udah ngerawat Kakak dari kecil, kemudian juga selalu mensupport dan juga doain Kakak. Pesannya semoga Bunda sama Bapak sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, kemudian juga kemudian juga support Kakak terus di sini, terus juga semoga lancar segala urusannya, rezekinya juga dilancarkan gitu. Semoga kita selalu dikelilingi sama orang-orang baik gitu. Amin. Bilang I love you sama Bunda? Ya, I love you Bunda Bapak. Oke, itu dia. Terima kasih teman-teman sudah nonton podcast ini ya bareng sama Aurel. Luar biasa ya perjalanan dari SMP-nya gitu kan sampai di sini gitu kan. Ya sekarang kelas 11 ya. 11. Tahun depan insya Allah kelas 12 dan bentar lagi akan lulus. Semoga jejak-jejak yang Aurel tinggalkan di sini nantinya gitu kan setelah lulus itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan selama di sini ya, dan menjadi motivasi juga buat yang lain gitu kan. Bisa ada satu sosok namanya Kak Aurel gitu kan di masa itu gitu kan yang dia tuh ternyata punya 4 pengendali air, api, udara dan semoga Aurel bisa dimudahkan segala urusannya, tercapai segala sesuatu yang diinginkan, terus mimpi-mimpinya juga bisa terwujud, dimudahkan segala jalannya lah ya kayak gitu ya. Dan semoga sosok Aurel nanti ke depannya di sini menjadi tokoh yang jadi motivasi lah ya gitu untuk adik-adiknya yang akan meneruskan perjuangannya selama di sini nanti kayak gitu kan, bahwa ada loh siswi kita, alumni kita nanti gitu kan di 2 atau 3 tahun yang akan datang yang
mereka tuh menjadikan Aurel sebagai motivasi dalam bisa nih kayak Kak Aurel nih kayak gitu ya, dengan proses belajarnya, kegigihannya, kedisiplinannya dan ambisinya gitu kan yang patut kita contoh di usia muda. Kita nih yang udah dewasa kayak gini nih harus bisa terbakar juga semangatnya, bro. Jangan kayak tadi gitu kan, kalau orang lain bisa ya udah mereka aja. Jangan sampai kayak gitu. Harus contoh Kak Aurel ya, yang bener, yang udah bagus ini, yang kalau saya bisa saya yang maju gitu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Aurel. Semoga konten podcast kali ini tuh bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.